Apa jadinya jika Jepang memenangkan pertempuran paling menentukan di Perang Dunia II? Jawabannya mungkin menakutkan. Peta Asia tidak akan pernah sama. Bendera merah putih mungkin tidak akan berkibar di tahun 1945. Dan teks proklamasi yang kita hafal di sekolah bisa jadi tidak akan pernah dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Skenario ini nyaris menjadi kenyataan pada bulan Juni 1942 di sebuah titik kecil di tengah lautan bernama Midway. Untuk memahami kenapa satu pertempuran ini bisa mengubah nasib kita semua, kita perlu mundur sedikit dan melihat situasi saat itu. Tahun 1942 adalah masa-masa di mana Jepang sedang berada di atas angin. Bayangkan saja, mereka baru saja menyapu bersih Asia Tenggara. Indonesia, Singapura, Filipina, semuanya sudah jatuh ke tangan Jepang. Kekuatan militer mereka saat itu rasanya tidak terkalahkan. Di sisi lain ada Amerika Serikat. Musuh besar Jepang ini sedang babak belur. Tapi Amerika masih punya satu kartu as yang sangat mengganggu Jepang, yaitu kapal induk. Buat kamu yang awam, kapal induk itu pada dasarnya adalah bandara terapung. Di lautan Pasifik yang luasnya minta ampun, tidak ada tempat bagi pesawat tempur untuk mendarat kecuali di kapal ini. Jadi, rumusnya sederhana. Siapa yang punya kapal induk, dia yang menguasai lautan. Tanpa kapal ini, sebuah negara akan buta dan lumpuh di tengah laut. Saat itu, Amerika memiliki 3 bandara terapung andalan yang tersisa, kapal bernama Yorktown, Enterprise, dan Hornet. 3 kapal ini adalah satu-satunya penghalang antara Jepang dan kekuasaan mutlak di Pasifik. Jenderal dan Laksamana Jepang tahu betul hal ini. Karena itu, mereka menyusun rencana besar. Mereka ingin memancing ke-3 kapal Amerika itu ke sebuah jebakan di Pulau Midway, lalu menenggelamkan semuanya sekaligus. Jika rencana ini berhasil, tamat sudah. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan Jepang. Jalur laut akan terbuka lebar, dan cengkraman mereka terhadap negara jajahan, termasuk Indonesia, akan menjadi permanen. Inilah kisah tentang bagaimana dunia nyaris berubah total, hanya karena sebuah peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu 5 menit saja. Engine started now. We're running out of time. Torpedo secured. Ready for takeoff. So, apa yang sebenarnya terjadi di hari yang menentukan itu? Kenapa rencana Jepang yang sudah disusun rapi bisa berantakan total? Jawabannya ada pada satu keunggulan non-fisik, informasi. Jepang mengira mereka bergerak dalam senyap. Mereka yakin Amerika tidak tahu kalau armada raksasa sedang menuju Midway. Tapi mereka salah besar. Intelijen Amerika ternyata sudah berhasil membobol kode komunikasi rahasia Jepang. Jadi, ibarat bermain kartu, Amerika sudah tahu persis kartu apa yang dipegang lawan sebelum permainan dimulai. Mereka tahu kapan Jepang datang, dari mana arahnya, dan berapa kekuatannya. Meski begitu, Jepang tetaplah raksasa. Mereka membawa 4 kapal induk kebanggaan mereka. Di antaranya ada Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu. Keempat kapal ini adalah raja lautan saat itu. Pilot-pilot di dalamnya adalah veteran perang terbaik di dunia yang punya jam terbang tinggi dan belum pernah merasakan kekalahan. Tapi, disinilah drama sesungguhnya terjadi. Saat pertempuran dimulai, Komandan Jepang, Laksamana Nagumo, dibuat bingung. Awalnya dia memerintahkan pesawatnya dipasangi bom biasa untuk menghancurkan pangkalan militer di Pulau Midway. Tapi tiba-tiba, pesawat pengintai melapor kalau ada kapal perang Amerika di dekat situ. Nagumo panik. Bom biasa kurang efektif untuk menenggelamkan kapal baja. Dia butuh torpedo. Akhirnya, dia memerintahkan hal yang sangat beresiko. Mengganti senjata di tengah pertempuran. Bayangkan kepanikan di atas dek kapal. Ratusan mekanik berlarian, menurunkan bom, mengangkat torpedo yang berat, selang bahan bakar berserakan di mana-mana, dan peluru bertumpuk di lantai hanggar. Situasinya sangat kacau dan rawan meledak. Di momen terlemah itulah, saat kapal Jepang penuh dengan bahan peledak yang tidak diamankan, pesawat pembom Amerika datang. Hanya dalam waktu 5 menit, bom-bom Amerika menghantam dek kapal Jepang yang penuh amunisi itu. Kapal Akagi, Kaga, dan Soryu langsung berubah menjadi api neraka. Hiryu sempat melawan sebentar, tapi akhirnya tenggelam juga. Hasil akhirnya telak. Amerika kehilangan 1 kapal induk, Yorktown, tapi Jepang kehilangan 4 kapal induk sekaligus, plus ratusan pilot terbaik mereka yang tidak tergantikan. Sejak hari itu, Jepang kehilangan taringnya. Mereka tidak bisa lagi menyerang dan hanya bisa bertahan menunggu kekalahan. Tapi, bagaimana kalau momen 5 menit itu tidak pernah terjadi?
Bagaimana kalau Jepang tidak melakukan kesalahan fatal itu? みんな聞いてください。負けるなよね。何があっても勝たなきゃない。 Sekarang, mari kita masuk ke skenario jika Jepang menang di Midway. Kita akan berandai-andai dengan mengubah satu detail kecil dalam sejarah. Sebuah detail yang saking kecilnya sering luput dari perhatian, tapi punya dampak yang luar biasa masif. Perubahan itu ada pada sebuah pesawat pengintai sederhana dari kapal penjelajah Jepang bernama Tone. Dalam sejarah aslinya, pesawat pengintai yang disebut Tone nomor 4 ini terlambat terbang selama 30 menit karena masalah mesin. Keterlambatan setengah jam itu membuat Jepang buta di saat-saat kritis. Tapi dalam skenario kita kali ini, mari kita asumsikan mekanik Jepang bekerja lebih cekatan. Mesin tidak macet, pesawat Tone nomor 4 meluncur tepat waktu ke langit Pasifik. Apa akibatnya? Laksamana Nagumo mendapatkan laporan intelijen jauh lebih cepat. Di saat matahari baru mulai naik, radio di kapal induknya berbunyi. Laporan masuk, terlihat armada musuh, ada kapal induk. Ini mengubah segalanya. Nagumo tidak lagi ragu-ragu. Dia tidak perlu membuang waktu berharga untuk mengganti senjata dari bom ke torpedo dan bikin kekacauan di dek kapal. Dia langsung memerintahkan semua pesawat yang ada, baik yang bawa bom darat maupun torpedo, untuk segera terbang dan menyerang lokasi Amerika. Di seberang sana, armada Amerika justru yang sedang berada dalam posisi paling rentan. Dek kapal induk Enterprise, Hornet, dan Yorktown sedang penuh sesak dengan pesawat yang sedang dipersiapkan. Selang bahan bakar terurai di mana-mana. Bom-bom baru saja dikeluarkan dari gudang senjata. Kapal-kapal itu pada dasarnya adalah tong mesiu terapung yang menunggu percikan api. Dan percikan api itu datang dari ratusan pesawat Jepang yang tiba lebih dulu. Dalam skenario ini, bukan kapal Jepang yang meledak, melainkan kapal Amerika. Bom-bom Jepang menghantam dek kapal Enterprise dan Hornet. Ledakan berantai terjadi. Dalam hitungan jam, ketiga kapal induk kebanggaan Amerika itu tenggelam ke dasar laut atau rusak parah hingga tidak bisa lagi beroperasi. Sementara itu armada Jepang, mereka mungkin lecet sedikit, mungkin kehilangan beberapa pesawat. Tapi 4 raja lautan mereka, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, masih mengapung gagah. Sekarang coba resapi dampaknya. Di titik ini, Angkatan Laut Amerika di Pasifik praktis sudah tamat. Mereka tidak punya lagi kapal induk yang operasional. Ingat aturan main tadi, tanpa kapal induk, kamu tidak bisa menguasai laut. Kabar kekalahan ini akan sampai ke Washington DC dan memicu kepanikan luar biasa. Pantai barat Amerika, mulai dari California sampai Seattle, tiba-tiba terbuka lebar tanpa pertahanan laut yang berarti. Warga sipil di Los Angeles dan San Francisco mungkin akan mulai mengevakuasi diri ke pedalaman karena takut invasi. Tapi, disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi di film-film fiksi. Jepang tidak akan langsung mendaratkan pasukan di California, itu mustahil. Jaraknya terlalu jauh dan Jepang tidak punya cukup kapal pengangkut tentara untuk menduduki negara sebesar Amerika. Laksamana Yamamoto adalah orang yang realistis. Dia tahu dia tidak bisa menaklukkan Amerika daratan. Jadi apa yang akan dilakukan Jepang dengan kemenangan ini? Mereka akan menjalankan rencana asli mereka yang tertunda, sebuah operasi militer dengan kode nama Operasi FS. Ini adalah strategi yang jenius sekaligus mematikan. Alih-alih menyerang Amerika langsung, Jepang akan bergerak ke selatan. Target mereka adalah Kepulauan Fiji, Samoa, dan Kaledonia Baru. Buat kamu yang jarang lihat peta, pulau-pulau kecil ini kelihatannya tidak penting. Tapi dalam perang, lokasi adalah segalanya. Pulau-pulau ini adalah batu loncatan. Mereka adalah jembatan logistik yang menghubungkan Amerika Serikat dengan sekutu terakhir mereka di wilayah selatan, Australia. Dengan menguasai Fiji dan Samoa, Jepang memotong urat nadi Australia. Kapal-kapal suplai dari Amerika tidak bisa lewat. Bantuan senjata, makanan, dan tentara dari Amerika terhenti total. Australia akan terisolasi sendirian di ujung selatan bumi, terkepung oleh lautan yang kini dikuasai penuh oleh Angkatan Laut Jepang. Dampaknya bagi strategi sekutu sangat fatal. Dalam sejarah aslinya, Australia adalah markas besar Jenderal MacArthur. Dari sanalah Amerika menyusun kekuatan untuk menyerang balik. Tapi jika Australia terisolasi, rencana itu bubar jalan. MacArthur tidak bisa meluncurkan serangan balik. Dia akan sibuk bertahan mati-matian hanya untuk menjaga agar Australia tidak diinvasi. Tanpa ancaman dari Australia dan tanpa gangguan dari Angkatan Laut Amerika, Pasifik menjadi danau pribadi Jepang. Lalu bagaimana dengan Hawaii, Pearl Harbor? Jepang tidak perlu repot-repot melakukan invasi berdarah ke sana. Dengan pangkalan Midway di tangan mereka, Jepang bisa membombardir Hawaii setiap hari dari udara. Mereka bisa memblokade jalur lautnya sampai tentara Amerika di sana kelaparan dan kehabisan bensin. Cepat atau lambat, armada Amerika harus mundur jauh ke belakang, ke pangkalan San Diego di daratan utama Amerika. Jadi, di pertengahan tahun 1942 dalam skenario ini, kita melihat sebuah peta geopolitik yang mengerikan.
setengah bola bumi, mulai dari perbatasan India, seluruh Asia Tenggara, Cina pesisir, hingga jauh ke tengah lautan Pasifik mendekati Hawaii, berada di bawah satu bendera, matahari terbit. Jepang memiliki apa yang disebut dengan garis pertahanan mutlak. Dan dengan garis pertahanan ini, mereka mengamankan satu hal yang paling mereka butuhkan untuk memenangkan perang jangka panjang. Sesuatu yang selama ini mereka cari-cari di negara kita, di Indonesia. Sesuatu itu adalah jaminan keamanan untuk mengangkut minyak. Sekarang, mari kita lihat dampaknya bagi Indonesia. Untuk mengerti nasib Indonesia di skenario ini, kita harus ingat satu fakta kunci. Alasan utama Jepang memulai perang ini adalah minyak. Dan gudang minyak itu ada di sini, di Tarakan, Balikpapan, dan Pelaju. Dalam sejarah aslinya, mulai tahun 1943, kapal-kapal tanker Jepang yang membawa minyak dari Indonesia ke Jepang habis diburu oleh kapal selam Amerika. Akibatnya, industri Jepang di Tokyo mati suri. Pesawat mereka tidak bisa terbang. Kapal perang mereka tidak bisa jalan karena tangkinya kering. Tapi, di skenario kemenangan Midway ini, armada Amerika sudah lumpuh. Lautan menjadi aman. Bayangkan ribuan barel minyak dari bumi Kalimantan dan Sumatera mengalir lancar tanpa henti ke pabrik-pabrik senjata di Jepang. Roda industri militer mereka berputar kencang. Jepang menjadi sangat kuat, sangat kaya sumber daya, dan posisi mereka di Indonesia menjadi sangat stabil. Disinilah mimpi buruk politik dimulai. Kita tahu bahwa Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia lewat janji Koiso dan pembentukan BPUPKI karena satu alasan. Mereka sedang kalah. Mereka butuh rakyat Indonesia untuk membantu mereka melawan sekutu. Posisi tawar Bung Karno dan Bung Hatta menjadi tinggi karena Jepang sedang terdesak. Tapi kalau Jepang menang di Midway, mereka tidak butuh bantuan kita. Mereka tidak sedang terdesak. Posisi tawar para tokoh nasionalis kita akan jatuh ke titik nol. Jepang tidak akan melihat Indonesia sebagai calon saudara muda yang harus dimerdekakan. Di mata Tokyo, kita hanya akan dilihat sebagai properti, sebuah lumbung sumber daya alam yang harus dikuras habis untuk kemuliaan kaisar. Jadi lupakan BPUPKI, lupakan panitia persiapan kemerdekaan, di garis waktu ini, pertemuan-pertemuan itu tidak akan pernah terjadi. Soekarno dan Hatta mungkin hanya akan dijadikan pegawai administratif boneka tanpa kekuasaan nyata. Atau lebih buruk lagi, disingkirkan jika dianggap terlalu vokal. Dampaknya ke rakyat kecil akan jauh lebih mengerikan. Kita semua pernah mendengar cerita horor tentang Romusha, kerja paksa di zaman Jepang. Dalam sejarah aslinya, Romusha terjadi dalam kondisi perang yang kacau. Sekarang, bayangkan sistem kerja paksa itu dikelola dengan tenang, sistematis, dan terencana untuk jangka panjang. Jutaan pemuda Indonesia tidak akan dikirim pulang. Mereka akan dimobilisasi secara permanen untuk membangun benteng pertahanan raksasa di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau luar. Jepang punya waktu dan sumber daya untuk mengubah kepulauan kita menjadi benteng militer yang tak tertembus. Selain itu, proses Jepangisasi akan berjalan total. Di sekolah-sekolah, bahasa Indonesia mungkin akan dilarang total, digantikan sepenuhnya oleh bahasa Jepang. Anak-anak akan dididik untuk menjadi warga kelas 2 kekaisaran yang setia mati pada Tenno Heika atau Kaisar Jepang, bukan pada tanah air Indonesia. Budaya kita akan terkikis perlahan, digantikan oleh budaya militaristik yang kaku. Pembela tanah air, pasukan yang nantinya menjadi cikal bakal TNI, memang akan tetap dibentuk. Tapi tujuannya bukan untuk melatih pejuang kemerdekaan. Jepang akan melatih pemuda kita menjadi pasukan kolonial, mirip seperti tentara Kenil di zaman Belanda, yang tugasnya menjaga ketertiban untuk kepentingan penjajah, bukan untuk membebaskan rakyat. Jadi, di skenario ini, tahun 1945 akan datang dan pergi begitu saja. Tanggal 17 Agustus hanyalah hari Jumat biasa. Tidak ada pencurikan ke Rengas Dengklok, tidak ada pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur, bendera merah putih tetap tersimpan di lemari. Indonesia akan tetap menjadi sebuah koloni raksasa di bawah naungan matahari terbit. Tapi, disinilah plot twist terbesar dari sejarah alternatif ini. Meskipun Jepang menang telak di Midway, meskipun mereka menguasai Indonesia dan mengisolasi Australia, ada satu hal yang tidak bisa mereka kalahkan: matematika. Perang modern bukan hanya soal siapa yang punya samurai paling tajam atau pilot paling berani.
Perang modern adalah soal siapa yang pabriknya paling ngebul. Dan dalam hal ini, Amerika Serikat adalah monster yang tidak masuk akal. Coba bayangkan Jepang sebagai seorang pelari sprint kelas dunia. Mereka sangat cepat di awal, sangat eksplosif. Kemenangan di Midway adalah lari 100 meter terbaik mereka. Tapi Amerika adalah pelari maraton yang badannya penuh steroid. Saat Jepang merayakan kemenangan di Midway tahun 1942, di belahan bumi lain, galangan kapal di Amerika sedang bekerja 24 jam non-stop. Amerika sedang membangun jenis kapal induk baru yang disebut kelas Essex. Ini bukan sembarang kapal, ini adalah armada raksasa. Dalam sejarah aslinya, Amerika memproduksi puluhan kapal induk ini dalam waktu singkat. Jadi meskipun Jepang menenggelamkan 3 kapal induk Amerika di Midway, itu hanya menunda yang tak terelakkan. Pada tahun 1944, Amerika akan kembali ke Pasifik, dan kali ini mereka tidak datang dengan 3 kapal, tapi dengan 15, 20, bahkan lebih kapal induk baru yang lebih canggih. Jepang, dengan industri yang jauh lebih kecil, tidak akan pernah bisa mengejar angka produksi ini. Kapal Jepang yang tenggelam susah diganti, sementara kapal Amerika yang tenggelam tinggal diganti baru minggu depannya. Jadi, apa yang terjadi ketika armada raksasa Amerika yang baru ini bertemu dengan benteng Pasifik Jepang yang sudah diperkuat selama 2 tahun? Jawabannya adalah pertumpahan darah yang belum pernah dilihat dunia. Perang tidak akan selesai di tahun 1945. Perang akan berubah menjadi perang atrisi atau perang adu tahan banting. Amerika harus merebut kembali Pasifik pulau demi pulau. Tapi kali ini, Jepang sudah punya waktu 2 tahun ekstra untuk mengecor beton, membangun bunker, dan menyiapkan jebakan di setiap pulau. Setiap pertempuran di pulau kecil akan menjadi neraka seperti Iwo Jima atau Okinawa. Korban jiwa di pihak Amerika akan melonjak drastis, mungkin 10 kali lipat dari sejarah asli. Publik Amerika akan lelah, protes anti-perang akan meledak di mana-mana karena terlalu banyak kantong mayat yang pulang. Tapi Amerika punya kartu truf terakhir, kartu mati yang tidak peduli soal strategi laut atau semangat Bushido Jepang. Kartu itu bernama Proyek Manhattan. Ingat, riset bom atom Amerika dilakukan di laboratorium tertutup di daratan Amerika, jauh dari jangkauan Jepang. Menang atau kalah di Midway, ilmuwan Amerika seperti Oppenheimer tetap akan menyelesaikan bom atom pada pertengahan tahun 1945. Disinilah akhir permainan yang sesungguhnya. Karena garis depan pertempuran masih jauh dari Jepang, karena Amerika tertahan di Pasifik Tengah, pesawat pembom Amerika mungkin belum bisa menjangkau kota Hiroshima atau Nagasaki. Jadi, target bom atom pertama mungkin bukan kota sipil. Amerika mungkin akan menjatuhkan bom nuklir itu langsung ke arah armada kapal induk Jepang yang sedang berkumpul di laut lepas atau ke pangkalan militer Jepang raksasa di Truk Lagoon. Satu kilasan cahaya dan keunggulan angkatan laut Jepang yang mereka banggakan pasca Midway akan menguap menjadi debu radioaktif. Selain itu, karena perang berlarut-larut sampai tahun 1946 atau 1947, ada pemain lain yang akan ikut campur, Uni Soviet. Setelah mengalahkan Jerman di Eropa, Stalin akan melihat kesempatan di Asia. Pasukan merah Uni Soviet akan membanjiri Manchuria, Korea, dan Cina Utara. Mereka akan menggilas pasukan darat Jepang yang sudah kelelahan. Jadi kesimpulannya, Jepang tetap akan kalah. Mereka tidak mungkin menang melawan kombinasi industri raksasa Amerika, bom nuklir, dan serbuan Uni Soviet. Tapi, kemenangan Jepang di Midway akan membuat proses kekalahan itu jauh lebih lama dan jauh lebih menyakitkan bagi semua orang. Pada akhirnya, sejarah mengajarkan kita satu hal yang pahit. Kemenangan di Midway mungkin bisa menyelamatkan harga diri Angkatan Laut Jepang, tapi tidak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Skenario Jepang menang ini sebenarnya bukanlah cerita tentang kejayaan kekaisaran matahari terbit. Ini adalah cerita tentang penundaan yang mematikan. Jika Jepang menang di Midway, Perang Dunia II tidak akan berakhir di tahun 1945. Perang itu akan merembet hingga 1946 atau 1947. Dan ketika debu perang akhirnya mereda, peta Asia yang kita lihat akan sangat berbeda dari sekarang. Semenanjung Korea mungkin akan jatuh sepenuhnya ke tangan komunis Uni Soviet, menciptakan perang dingin yang jauh lebih panas di Asia. Tiongkok mungkin akan terpecah belah lebih parah. Dan bagi kita di Indonesia, dampaknya adalah yang paling personal.
Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bisa terjadi karena adanya kekosongan kekuasaan yang sangat spesifik. Jepang menyerah mendadak sementara sekutu belum datang. Di celah sempit itulah para pendiri bangsa kita berani memproklamirkan negara ini. Tapi di skenario alternatif ini, celah itu tidak ada. Jepang tidak akan menyerah mendadak. Sekutu, Amerika, Inggris, dan Belanda harus merebut pulau-pulau kita dengan invasi militer penuh. Jawa dan Sumatera akan menjadi medan tempur berdarah antara tentara sekutu dan tentara Jepang, persis seperti yang terjadi di Vietnam atau Filipina. Rumah-rumah akan hancur, sawah ladang akan terbakar, dan rakyat sipil akan terjepit di tengah hujan peluru dua raksasa. Kita mungkin akhirnya akan tetap merdeka, tapi harganya akan jauh lebih mahal. Darah yang tumpah akan jauh lebih banyak. Jadi ketika kita melihat kembali ke tanggal 4 Juni 1942, kita harus sadar bahwa 5 menit yang kacau di perairan Midway itu bukan sekedar pertempuran laut biasa. 5 menit itu adalah momen di mana pintu nasib terbuka sedikit untuk kita. Kekalahan Jepang di sana mempercepat berakhirnya perang, mencegah invasi darat sekutu ke Jawa, dan memberikan momentum emas bagi Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri 3 tahun kemudian. Kita hidup di garis waktu di mana keberuntungan, strategi, dan takdir berpihak pada kebebasan. Dan rasanya kita harus bersyukur sejarah berjalan seperti apa adanya. Menurut kamu sendiri, kalau Perang Dunia II beneran mundur sampai tahun 1947, apakah Soekarno-Hatta masih punya momentum untuk proklamasi? Atau Belanda bakal lebih dulu balik dan mencengkram kita lagi? Coba tulis teori kalian di kolom komentar, saya pengen baca diskusi kalian. Kalau kalian suka bedah sejarah alternatif kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe Kopral Gondrong supaya nggak ketinggalan video bedah sejarah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.